Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu. Saya meminta ketua kelas Pakik, silakan dibimbing teman-temannya berdoa agar hari ini berjalan dengan lancar pembelajaran. Mari kita berdoa dulu kepada saya masing-masing. Berdoa selesai. Amin. Semoga apa yang kita doakan menjadi berkah untuk kita semua dan perjalanan hari ini pembelajaran menjadi mudah. Oke, Pak Ali akan presensi. Yang pertama itu Alfiah, hadir, Antosia, ada semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar suatu hal. Kalian pernah melihat berita nggak? Contohnya berita apa? Gempa bumi longsor. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tes berita, terutama kita akan menganalisis unsur-unsur tes berita. Yang pertama, sebelum kita menginjak ke materi, kita sepakati dulu. Ya, yang pertama kalian harus fokus belajar mengikuti apa yang dijelaskan oleh Pak Ali. Terima kasih. Nah, oke, langsung saja. Kompetensi dasar ya, saya akan menjelaskan kompetensi dasarnya, yaitu 3.1, yaitu mengenai berita, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Selanjutnya ada indikator yang akan kita capai. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks berita membanggakan dan memotivasi dan juga yang didengar dan dibaca. Akan tetapi hari ini kita akan fokus 3.1.2, yakni menganalisis unsur-unsur 5W+1H dalam teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kita lanjut tujuan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur berita dengan cermat, proaktif, kerjasama, dan tegas. Nah, kita akan belajar mengenai apa itu berita. Ada yang tahu berita? Berita adalah teks yang memberikan sesuatu peristiwa, kejadian atau informasi kepada masyarakat yang telah terjadi atau sudah terjadi. Ya, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ya, mengenai sesuatu atau yang sedang terjadi, informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat faktual dan aktual. Kemudian berita juga memiliki sifat faktual dan juga aktual. Ada yang mengetahui aktual itu apa? Coba selain Alfia, Cika. Aktual adalah berita tersebut memiliki sifat kekinian atau baru hangat atau baru update. Aktual ya. Aktual berarti baru. Berita itu harus baru. Tidak boleh melebihi dan tidak boleh kadaluarsa. Kalau sudah sampai 3 hari di sana, itu sudah kadaluarsa. Karena apa? Karena sudah diberitakan oleh media yang lain. Kemudian faktual. Coba siapa? Ini kita akan membahas secara lebih detail ke dalam unsur-unsur berita. Ini ya. Unsur-unsur berita ada berapa? Ada 6. Yang disingkat apa? Simba. Ini ada Simba. Adik Simba, bukan adiknya Simba. Bukan.
tapi adik sebar. Kepanjangannya apa? A. Ada apa? Kemudian ada di. Di mana? Kenapa di mana ini dipisah, tidak dirangkai? Karena apa? Karena apa? Menunjukkan kata sifat apa? Di mana? Kata tunjuk ini A menunjukkan sesuatu. Nah, di mana? Berarti di tempat. Kemudian ada K, ADIK, adik. Nah, tanya kapan? Atau bahasa Inggrisnya ada when. Apa? What. Di mana? Where. Kemudian kapan? When. Siapa? Simba. Si siapa? M dan bagaimana. Ada what, where, when, who, why, dan how. Kita akan berkelompok. Nanti kita akan membagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Dengarkan baik-baik. Paling jelaskan. Ini ada tujuan menulis dan lain. Kemudian kalian harus mencermati. Di situ ada tes. Akan tetapi sebelum kalian mengerjakan, kalian melihat videonya dahulu. Sebagian warga lansia, wanita, dan anak-anak mengungsi ke gedung SDN 0102 Kampung Melayu. Hal itu terpaksa dilakukan karena ketinggian air di kawasan Lembong Palak hingga Senin siang masih mencapai 1,5 meter. Para korban banjir ini mengaku membutuhkan makanan dan alas tidur. Mereka juga membutuhkan popok dan susu untuk bayi. Di situ ada teks berjudul hampir sama seperti di video, yaitu Kali Ciliwung meluap. Coba kalian baca, kemudian kalian analisis unsur-unsurnya. Kalian diminta untuk menganalisis unsur teks kita 5W+2 dalam teks berjudul Ciliwung meluap 50 MT di Jakarta terendam banjir pagi ini. Kalian buka yang ini. Yang ini. Nah. Sudah? Sudah. Silakan kalian tulis nama kelompoknya. Kemudian apa? Tulis nama kelompoknya. Anggotanya. Ya, di situ. Kelompoknya siapa dulu yang akan mempresentasikan hasilnya? Kelompok 3? Ya, silakan 3. Dan kawan-kawan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri yang bernama Cika Mirandara Eminandari. Di samping saya ada Dewi Maulida, lalu Tafiani Rahayu. Saya ingin menjelaskan tentang jawaban yang tadi saya telah jawab. Yang pertama, tentang unsur peserta yang Mas Andre itu apa buat yang terjadi tentang peristiwa tersebut. Yang terjadi adalah Kali Ciliwung meluap 50 RT di Jakarta terendam banjir pagi ini. Lalu yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Di Jakarta Selatan 17 di Jakarta Selatan 17 RT. Lalu kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa terjadi pada Rabu 12 Oktober pagi tahun 2022. Lalu siapa saja yang mengalami peristiwa tersebut? Yang pertama, Isnawa Ajik, Kepala Pelaksanaan BPBD. Lalu yang kedua, warga Jakarta Selatan. Lalu yang kelima ada mengapa peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi karena banjir yang disebabkan Kali Ciliwung telah meluap. Lalu yang keenam ada bagaimana proses terjadinya peristiwa itu tersebut terjadi. Berdasarkan informasi kewaspadaan cuaca ekstrim yang dirilis BMKG
Bendung ke 18 siaga 3 waspada. Pos Kepantauan Depok menjadi siaga 2, siaga pada pos Pesanggaran siaga 3 waspada, serta genangan di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta. Cukup sekian dari presentasi kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil jawaban kalian dengan jawabannya ada di sini. Misalkan unsur-unsur tes beritanya, kemudian Kali Ciliwung meluap 50 RT di Jakarta terendam banjir pagi ini. Apa yang terjadi dengan peristiwa tersebut? Jawabannya Kali Ciliwung meluap 50 RT di Jakarta terendam banjir pagi ini. Bagaimana prosesnya? Berdasarkan informasi kewaspadaan cuaca ekstrim yang dirilis BMKG untuk periode tanggal 9 sampai 15 Oktober 2022 telah terjadi hujan. Bagaimana dari intensitas yang lebat sehingga dapat melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada Selasa 11. Hal ini menyebabkan kenaikan status siaga bendung Katulampa siaga 3 waspada, pos pantau Depok menjadi siaga 2, kemudian pos Pesanggaran siaga 3 waspada serta genangan beberapa titik di wilayah DKI Jakarta. Mengapa? Karena itu dapat menyebabkan banjir. Kalau sungainya sudah meluap, kemudian Jakarta terjadi banjir, hujan yang lebat, maka airnya tidak masuk ke sungai. Dari analisis kita bahwa pembelajaran hari ini mengenai Kali Ciliwung terdapat ada 6 unsur. Dari hasil itu kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang sudah kita bahas tadi apa? Pertama, ada pengertian. Yang kedua, yang ketiga, unsur. Unsur teks berita ada di buku paket ada pada halaman teks berita awal. Kita pembelajaran depan silakan kalian mempelajari mengenai struktur teks berita. Ada juga bahasan dan juga bagaimana cara menyusun teks berita. Paham ya? Bisa ya? Bisa. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Gitu? Ya? Cukup? Silakan dipimpin doa. Mas Foki, silakan. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan. Doa selesai. Terima kasih. Tepuk tangan.